يديك رسول الله دارك في ذي الكريم وتجلى الاسم متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah biniyati an Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa biniyati an Allah Ta'ala yuwassilu sawabaha ila mu'allif hadzal kitab wa yuwassilu sawabaha ila mu'assis hadzal majlis ta'lim wa yuwassilu sawabaha ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha ta'ala taghashana wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah khususan ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita membahas tentang masalah bermakmum ya. Ya, berjamaah. Artinya gambaran-gambaran orang berjamaah, ada yang sah, ada yang tidak sah. Itu ya, kalau nggak salah. Kita lanjutkan percis setelahnya adalah faslun surutu jam'it taqdimi. Surutu jam'it taqdimi arba'atun. Al-bada'atu bil ula wa niyyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. Pasal ini menerangkan tentang syarat jamak takdim. Ingat ya, jamak, sholat jamak apaan sih? Jamak adalah menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jelas ya? Nggak bisa tapi asar sama maghrib nggak bisa, isya sama subuh nggak bisa. Jelas nih. Tadi doang itu tuh, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gabunginnya gimana? Gabunginnya bebas, artinya boleh kita menggabungkan sholat asar di waktu zuhur atau zuhur di waktu asar. Begitu juga dengan maghrib isya. Boleh menggabungkan sholat isya di waktu maghrib atau sholat maghrib di waktu isya. Syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Nah, bahasan kita itu syarat dan ketentuannya. Jelas dia. Kalau seandainya sholat asar kita bawa ke zuhur atau maghrib kita bawa isya kita bawa ke maghrib, berarti kan belum waktunya itu. Asar belum waktunya, kita masukin ke dalam zuhur. Waktu isya kita masukin ke dalam maghrib, belum waktunya kan? Itu namanya jamak takdim. Sebaliknya, kalau umpama sholat zuhur kita bawa ke asar, kita gabung ke asar, atau maghrib kita bawa ke
ke isya. Berarti kan udah kelewat tuh. Ya. Sholat Johor kita nggak laksanakan, kita justru membawa ke dalam sholat asar. Sebaliknya maghrib kita lewatin, kita bawa tuh sholat maghrib, kita gabung dengan isya di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Udah jelas nih ya. Beda jamak dengan qashar. Kalau jamak menggabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Beda dengan qashar. Qashar itu meringkas yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat Johor kita boleh 2 rakaat. Salat asar boleh 2 rakaat. Salat maghrib enggak. Salat isya boleh 2 rakaat. Pokoknya yang 4 rakaat itu boleh kita kerjain 2 rakaat. Itu namanya salat qashar. Jamak juga, qashar juga, ya silakan. Tentu syarat dan ketentuan juga berlaku. Tapi jangan samain antara salat jamak dengan qashar. Karena berbeda definisi, berbeda prakteknya. Walaupun dia bisa bersamaan antara jamak dengan qashar. Jelas ya? Nah. Contoh, saya pernah tuh mengqashar doang tanpa menjamak. Jadi setelah saya habis sholat Johor, ceritanya saya habis sholat Zuhur, ada relasi saya, "Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dadakan Pak Ustadz, kita harus berangkat nih sekarang ke Solo, berdua sama saya." Sekarang juga. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu, ambil tas, dompet, sama HP. Baik, saya tunggu. Jangan lama-lama ya. Ini soalnya harus segera. Saya pikir tuh naik mobil dia, ya kan? Naik mobil dia, berangkat tuh dari Jakarta ke Solo. Ternyata enggak. Diantar sama anaknya sampai bandara. Dari bandara naik tuh, udah beli tiket duluan. Pantes waktu kemarin tuh minta fotokopi KTP. Sampai di bandara jam 1:30. Jam 2 udah langsung naik pesawat. Sampai Solo sekitar jam 3 kurang 5 menit. Begitu sampai rumahnya asar. Karena saya dalam keadaan musafir, saya boleh salat asar 2 rakaat. Ada orang ngeliatin saya, "Pak Ustadz mau salat apaan?" "Salat asar." "Oh, salat asar, ya dah." Gitu. Begitu 2 rakaat kan sebentar tuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, salat asar kok cepet banget? Ngebut ya? Enggak, saya sholat biasa. Yang satu nyeletuk, sholat asarnya cuma 2 rakaat. Wah, ustadznya mazhab baru nih. Bukan Pak, inilah yang namanya sholat qashar. Apakah saya jamak? Enggak, saya cuma qashar doang. Jelas ya? Beda kalau umpama saya gabung sholat zuhur dengan sholat asar. Kenapa saya sholat qashar doang tanpa jamak? Karena tadi saya sudah sholat zuhur. Paham ya? Saya udah sholat zuhur. Jadi jangan samain tuh. Definisinya berbeda-beda. Sekarang kita membahas syarat jamak takdim. Pasal ini menerangkan tentang syarat jamak takdim ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Dimulai dari sholat yang pertama. Iyalah jamak takdim. Yang punya waktu siapa? Sholat zuhur. Yang punya waktu sholat maghrib. Maka kan kita menggabung nih sholat zuhur dengan
asar, maghrib dengan isya. Yang punya waktu siapa nih? Karena kita namanya jamak takdim, berarti yang punya waktu zuhur sama maghrib. Maka mulai kita, apabila kita menggabungkan sholat zuhur dengan asar, kita mulai dengan zuhur. Kalau kita menggabungkan sholat maghrib dengan isya, kita mulai dengan maghrib. Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak. Niat menjamak. Jelas ya? Bisa dimulai pada waktu takbiratul ihram. Kita menjamak, niat menjamak ya. Niat menjamak. Boleh di tengah-tengah. Nggak tahu kita lagi rukuk, nggak tahu kita lagi i'tidal, nggak tahu lagi sujud, kita niat menjamak sholat. Jelas ya? Menjamak sholat. Yang ketiga, wal mualatu bainahuma. Antara sholat yang zuhur dengan yang asar atau maghrib dengan isya berkesinambungan tanpa ada sela kecuali qomat. Kecuali qomat. Atau kalau orang yang kena sakit beser, dia kan wajib punya wudhu baru. Jelas ya? Kecuali itu. Tapi selain itu nggak boleh dia. Saya wiridan dulu, baca surat Yasin dulu. Saya kan punya wiridan surah Yasin. Nggak boleh. Begitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung sholli fardhu asri. Jelas ya? Jadi nggak ada jeda, nggak ada jeda kecuali qomat. Jadi antara sholat zuhur dengan asar tidak ada jeda, setelah salam langsung qomat, langsung dia takbiratul ihram. Nggak boleh wiridan dulu. Saya baca doang nih, Allahumma anta salam minka salam. Nggak usah. Baca doa dulu, nggak usah. Ya, begitu salam langsung qomat. Yang ketiga, wadawamul uzri. Kondisi masih dalam keadaan uzur. Bagaimana kondisi dalam keadaan uzur? Yang pertama ada dua nih. Wahwa as-safaru fi haqqil musafir. Ada dua. Uzur itu apabila dia musafir. Dia musafir. Dan musafirnya itu mencapai masafatul qasri. Jarak tempuh diperbolehkan sholat qasar. Saya musafir, kemana? Ke Citayam. Ya kagak berlaku. Citayam kok musafir. Puncak aja belum. Puncak itu tuh belum itu. Kudu sampai Cianjur kota tuh, baru. Cianjur kota tuh. Kalau enggak Cianjurnya Cugenang. Itu mungkin tuh baru bisa tuh. Sudah bisa mencapai masafatul qasri. Jadi kalau Cugenang tuh lewatin Al-Bahjahnya Cianjur. Nah, siapa yang pernah tahu Al-Bahjah Cianjur? Buya Yahya tuh. Lewatin sana dikit. Nah, itu Cugenang tuh. Yang kalau belok ke kiri ke arah mana itu? Ke arah Ciranjang. Ya, belok kanan ke arah Cianjur. Lurus sedikit kota. Itu Cugenang tuh. Itu baru boleh. Masafatul qasri. Ente lagi di mana? Ane lagi di tuan nih. Lagi di Cikampek. Boleh nggak ya sholat qasar? Ya belum boleh. Karena Cikampek tuh itu baru KM berapa ya? Baru KM 75 ya? Baru KM 75. Paling top KM 80. Nungguin KM 92. Jelas deh ya? Nah, itu kita boleh tuh. Dalam keadaan uzur, yaitu musafir. Baru yang kedua nih,
wal mataru fi haqqil muqimil muqaddam. Kondisi dalam keadaan hujan. Dalam keadaan hujan. Boleh nggak kita menggabungkan sholat asar ke dalam sholat zuhur atau sholat isya ke dalam sholat maghrib? Boleh. Kalau dari sejak awal takbiratul ihram yang rakaat pertama udah hujan. Ingat ya, hujan. Begitu kita takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, hujan gede. Hujan udah gede. Begitu kita menjelang salam, kita perkirakan nih hujan masih ada nih, masih lebat nih. Akhirnya kita niat, ya, niat majmu'an ma'al asri. Saya niat jamak salat asar. Begitu assalamualaikum warahmatullah, kita takbiratul ihram lagi tuh. Salat asar. Ingat ya, salat asar. Dan pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar selesai, masih dalam keadaan hujan. Ini jarang yang praktek ini, yang ini nih, ya. Jamak takdim karena hujan. Karena nggak perlu orang musafir, boleh menjamak takdim. Jelas nih ya. Ada yang pernah praktek nggak? Nggak ada kita. Kita praktek karena masafatul qasri. Kita musafir. Tapi karena hujan, nggak ada yang praktek. Tapi ilmunya tetap ada. Yang penting ilmunya, wacana ilmunya kita tahu. Jelas ya? Boleh kita praktekin, boleh tidak. Ini bermazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Maliki, nggak perlu hujan. Boleh. Boleh. Ya, pernah terjadi itu. Pada waktu anggota dewan negara Mesir lagi rapat nih. Lagi rapat, tiba-tiba masuk waktu asar. Anggota dewan lagi rapat, tiba-tiba masuk waktu asar. Ada satu orang Wahabi, tiba-tiba azan di dalam gedung dewan. Lagi rapat dia azan. Kan bikin rusuh. Ya, bikin rusuh. Kasih tahu, Anda kalau mau azan jangan di sini. Di sini sediain masjid. Enggak, saya mengingatkan orang-orang untuk sholat. Orang lain udah sholat. Loh, kok udah sholat? Iya, kami bermazhab Imam Maliki. Kami ketika tadi sholat zuhur sudah menggabungkan sholat asar ke dalam sholat zuhur. Itu terjadi. Kawan saya yang kuliah di Al-Azhar tuh ngirim videonya. Video anggota dewan yang sedang rapat, anggota dewan, tiba-tiba masuk waktu asar. Tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba azan di dalam sidang. Akhirnya diusir. Dikasih tahu bahwa menurut mazhab Imam Maliki, yang namanya menggabungkan sholat asar ke zuhur ataupun isya ke maghrib, jamak takdim, itu sah walaupun tanpa ada uzur. Berbeda kita dengan mazhab Imam Syafi'i, harus ada uzur, ada sebab. Kenapa kok kita sholat jamak? Pertama karena ada uzur, yaitu masafatul qasri, kita dalam keadaan musafir. Yang kedua dengan sebab hujan. Jelas ya? Nah, kalau yang musafir sering kita jalanin, tapi karena hujan, ada yang pernah? Belum pernah ya? Sama, saya juga belum pernah. Jelas sampai sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Sebab-sebab dari jamak takdim ini
apa dua sebab itu doang dulu Ustaz? Dari ujian sama dari musafir. Kayaknya nggak adil sih Ustaz. Seharusnya orang yang sakit juga dapat buat uzur itu Ustaz, lebih layak daripada. Iya. Iya. Itu akliyah kita ya. Begini, orang yang sakit itu, orang yang sakit, ini secara ilmiah doang gitu ya. Artinya secara bagaimana kita mensikapi orang yang sakit kok tidak mendapatkan uzur untuk menjamak di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Maliki boleh ya. Dalam mazhab Imam Maliki, orang yang sakit, jangankan orang yang sakit, orang yang sehat aja boleh. Jelas ya? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, iya nggak boleh. Tapi boleh nggak orang mazhab Imam Syafi'i pindah mazhab? Ya, pindah mazhab. Ah, saya mau dalam sholat ini ngikutin mazhab Imam Maliki. Boleh nggak? Boleh. Tapi wudunya harus mengikuti metode Imam Maliki. Jelas nih ya. Sebelum saya kasih jawaban yang masalah kenapa orang sakit di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak mendapatkan dispensasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Gitu ya, Dad ya. Nah, walaupun kita boleh aja, boleh nggak kita pindah mazhab dalam hal sholat doang ya, dalam hal sholat menggabungkan ini boleh. Ini. Yang selanjutnya adalah apabila orang ini nggak mau pindah mazhab, dia tetap mazhab Imam Syafi'i. Nggak boleh dia untuk menjamak selain dua ini. Padahal kan kondisinya dia berat. Betul ya? Kondisinya berat. Sementara orang yang musafir belum tentu berat dia. Naik pesawat gampang nggak? Gampang. Maka alasan pertama adalah karena nas sesuai aturan yang disampaikan oleh syariat. Ini yang pertama. Secara ilmiahnya gimana? Kan gitu kan. Secara akliyahnya bagaimana? Orang yang sakit itu dia tidak repot waktu. Jelas ya? Tidak repot waktu sebagaimana orang musafir. Paham sampai sini? Waktu dia berjalan nih. Otak dia, orang yang musafir tuh, kenapa orang-orang yang berpergian itu otaknya pusing? Karena dia menghadapi berbagai macam pikiran-pikiran saat dalam perjalanan. Walaupun sebagian menikmati perjalanan. Iya. Sebagian menikmati perjalanan. Tapi yang dihitung adalah secara umum. Kita pulang kampung, tiba-tiba di jalan macet. Emosional kita saat naik mobil, nggak usah naik mobil dah, kita nggak usah jauh-jauh sampai kampung Cirebon, Brebes, Tegal, nggak usah jauh-jauh. Kita di Jakarta nih, nggak usah naik mobil, naik motor nih. Ada orang nyari belok kiri, begini nih, kik, gitu. Emosi nggak kita? Emosi. Begitu. Jelas ya? Nah itu kesusahan-kesusahan yang dihadapi orang musafir lebih daripada orang sakit. Jelas ya? Paham saya sini tadi? Nah, walaupun mungkin ada jawaban yang ilmiah lagi, tapi dengan tidak malu hati saya mengatakan hanya sebatas itulah kemampuan saya dalam menjawab. Jelas ya? Tapi ilmiah nggak? Mesti ilmiah. Cuma kita belum sampai ke sono. Tapi buat orang-orang yang fanatik terhadap fikih, ya itu udah nas. Kita nggak bisa ganggu gugat. Kan gitu. Tapi kita anak muda kan. Kita harus kritis terhadap keadaan. Kenapa orang sakit enggak? Kan kasihan deh. Dia ngalamin kesusahan. Betul ya? Sama dari segi emosi, orang sakit gigi emosional nggak? Emosional. Dia pusing nih, orang pada berisik, pusing deh. Kan gitu. Sakit gigi tuh.
Maunya muring-muring aja. Tentu kesusahan orang yang musafir dengan orang yang sakit berbeda konteks. Jelas dia. Contoh lagi nih. Saya pernah tuh. Saya harus sampai Sragen harus jam 12 siang. Jam 12 siang. Ternyata jam 11 saya masih ada di Cirebon. Karena kondisi dan situasi. Kita telepon dong. Orang di Sragen, tolonglah kasih waktu saya sampai asar. Betul nggak? Dengan kondisi kita harus ngebut tuh. Dari mulai Cirebon, ya, dari mulai Cirebon sampai Sragen kita harus ngebut. Waktu itu tol baru jadi. Tol baru jadi dan baru bisa dipakai. Jarak dari Cirebon menuju Sragen, waktu itu tol udah bisa dilewati ya. Itu sekitar 3,5 jam. Posisi ngebut nih, bener-bener. Dan itu harus start langsung. Boleh Pak, tapi jam 3:30 tepat Bapak harus di sini. Oke, gitu kan? Jelas ya? Jam 12 itu saya belum sholat loh. Belum sholat. Ngebut nih saya. Begitu sampai KM sekian, KM 300 apa KM 280, nggak tahu deh. Yang jelas itu posisi ada di daerah Pemalang. Berhenti saya. Kalau seandainya saya sholat sempurna, ini memakan waktu yang sekiranya nggak sampai ke sono nih. Jelas ya? Sesuai dengan yang diharapkan. Berbeda sama orang sakit. Orang sakit ngejar waktu nggak? Nggak. Kenapa? Dia ada di tempat. Orang musafir ngejar waktu nggak? Ngejar waktu. Paham sampai sini ya? Kan nggak semua ngejar waktu. Hukum itu dilihat secara menyeluruh. Yang paling banyak yang mana? Rata-rata orang musafir itu dalam perjalanan itu ngejar waktu. Paham ya? Maka yang dihukumin yang banyak, yaitu orang yang ngejar waktu. Maka orang musafir lebih diproteskan untuk mendapatkan rukhsah atau dispensasi menjamak sholat atau mengqashar sholat. Jelas ya? Ada lagi? Tanyain? Jika tadi yang kita menjamak di waktu maghrib, misalnya waktu maghrib kita posisi di masjid saat. Ya. Ketika udah sholat maghrib udah kelar, kita langsung nggak ada jeda sholat isya. Pas lagi sholat isya itu ada yang lepok buat jadi makmum, itu gimana Ustaz? Makmum sholat maghrib. Iya. Itu kita kasih tanda. Tanda loh. Kasih tanda. Seandainya dia masih ngikut juga, biarin sudah. Kok empat ya? Begitu keempat nih, salah ente, aneh lagi sholat jamak gitu. Atau pas waktu jamak qashar, kok dua? Salah ente, aneh lagi jamak qashar, ikut kan gitu kan? Nah. Ada lagi? Nah, kalau terkait zuhur ke asar, itu yang kita dahuluin itu kita asar dulu atau zuhur dulu? Atau sesuai urutan, berarti zuhur dulu. Kalau di waktu zuhur, kan berarti jamak takdim. Ya zuhur dulu tuh tadi syaratnya. Oh, enggak, zuhur ke asar. Nah, kalau zuhur ke asar berarti kan syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir itu tidak mensyaratkan. Yang mana dulu? Nggak disyaratkan. Artinya boleh zuhur dulu, boleh. Boleh asar dulu, boleh, karena dia yang punya waktu. Jelas ya? Tapi kalau Imam Maliki enggak, zuhur dulu. Biar kata kita menjamak takhir.
Tapi kalau Imam Syafi'i boleh dua-duanya. Ada lagi? Silakan. Dedi. Masih tentang penasaran tentang musafir itu, Ustaz. Musafir itu maksudnya definisinya gimana sih, Ustaz? Apa orang-orang yang hanya dalam perjalanan itu hanya niatnya ibadah nuntut ilmu, pun niat ibadah itu dinamakan musafir? Apa orang-orang yang jalan-jalan main-main liburan itu yang musafir juga, Ustaz? Selama tidak menjalankan maksiat. Contoh, ane musafir, anggaplah ane pergi ke Tegal, ame pacar ane, ya, maksiat nggak tuh? Maksiat. Maka nggak boleh sholat jamak qashar. Ane harus jamak sholat bener-bener sholat yang biasa, zuhur 4 rakaat, dan nggak boleh menjamak. Jelas ya? Karena perjalanan aneh, perjalanan maksiat. Pernah aneh lakuin? Pernah. Dan aneh nggak menjamak. Karena perjalanannya perjalanan maksiat. Kalau niat dari awal tempat tujuan itu niatnya baik, kan di dalam perjalanan juga nggak selalu dalam kondisi baik gitu, ada aja godaan-godaan itu. Kalau tujuan baik nih, nggak ada maksiat, prosesnya ada maksiat, nggak ada masalah. Selama kita mau taubat. Kalau dari awal, contohnya aneh ke Jawa Timur nih, ya kan? Jawa Timur, musafir nggak? Musafir dong dari Jakarta. Kebetulan emang aneh bareng banget tuh sama cewek yang aneh demenin. Pas berhadapan begini. Maksiat nggak perjalanannya? Maksiat. Orang aneh yang beliin tiket dia. Jelas dia. Seandainya dia nggak aneh cintain, aneh biasa-biasa aja gitu, maka bukan maksiat kan? Maksiatnya itu adalah prosesnya. Paham ya? Maksiatnya dalam prosesnya. Umpama nih, aneh nggak tahu nih, ntar yang di depan aneh nih siapa yang aneh nggak tahu kan? Aneh beli tiket. Begitu aneh berangkat, lah ini cewek yang aneh demenin nih, gitu kan? Astagfirullahaladzim, gitu kan? Ya Allah, boleh nggak aneh tuh jamak? Boleh. Hah? Nggak sengaja. Bukan tujuan aneh. Tapi pada waktu kemarin, bukan kemarin, dulu waktu aneh masih bujangan, aneh yang beliin tiket. Aneh waktu bujangan manggil mantan pacaran itu Kak, mantan pacar. Sekarang udah jadi bini. Betul kan? Bini kan mantan pacaran kan? Kak, itu tiketnya Kak. Aneh seneng dong. Iya kan? Seneng. Tapi emang udah tujuannya maksiat kan? Yaitu berpergian dengan wanita yang aneh cintai dan bukan muhrim. Kita nggak bicara masalah perasaan nih. Perasaan cinta tentu aneh menangin kan gitu. Ini masalah fikih. Maksiat nggak perjalanannya? Maksiat. Maka aneh nggak boleh itu menjamak dan mengqashar sholat. Paham sampai sini ya? Beda kalau umpama aneh beli tiket sendiri, dia beli tiket sendiri kan gitu kan. Tiba-tiba begitu sampai stasiun, iya, aduh gimana nih, gitu kan? Maka kita nggak hilangin dulu nih masalah perasaan, fikihnya dulu, boleh, jelas ya? Iya, jatuhnya musafir. Walaupun prosesnya ada maksiatnya gitu kan, bertemu dengan wanita yang kita cintai dan dia bukan muhrim kita, kan gitu. Ustaz, orang yang jalani musafir itu dapat pahala nggak sih, Ustaz? Udah dapet dong. Gitu. Ada fadilah atau keutamaan orang yang melakukan musafir nggak sih, Ustaz? Ada. Banyak. Dalam Al-Quran banyak tuh. Ya. Dia memikirkan inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi alam semesta ini begitu dia memikirkannya, akhirnya dia paham. Oh iya ya, Allah begitu indahnya menciptakan alam semesta ini untuk kita semua. Bertambah gak iman dia dengan musafir? Bertambah. Jelas ya? Tapi Sat, tadi kan kita
jalan barengan. Iya. Misalkan ke Solo. Kalau kita jalan sendirian, tapi tujuannya nyamperin. Nyamperin dia kan Solo. Iya. Itu bisa maksiat juga tuh. Kalau umpama nih nyamperin dia nggak ikhtilat, artinya nggak istilahnya nggak berkholwat, menemui keluarganya, walaupun ada bonus nemuin dia juga tuh kan begitu kan, itu nggak maksiat, enggak. Orang kita cinta aja ibadah, mencintai, ya bener, mencintai pacar kita itu cinta loh ya, cinta bukan syahwat, artinya nggak kita pegang tangannya, nggak kita cium pipinya gitu kan. Mencintai itu pahala ibadah. Dan itu pahalanya gede loh. Paham nih ya? Bahwa kita dilahirkan. Kita diciptakan sama Allah itu karena cinta. Cinta Allah pada makhluk. Jadi ibadah yang paling besar pahalanya itu mencintai. Hatta kepada lawan jenis, Bukan hanya orang tua kita yang kita cintai, adik kita yang kita cintai, enggak. Cewek, wih cantik banget, gue jadi cinta. Boleh nggak? Boleh, itu normal. Dan itu dapat pahala. Jangan dicampurin dengan syahwat ya. Pengen meluk nih, pengen pegang nih. Itu lain tuh, itu bahasan lain. Ujung-ujung. Lah, makanya orang yang mencintai segeralah menikah, kan begitu, ya nggak? Biar ibadahnya itu sempurna. Saya mencintai orang, kekasih saya dan saya nikahi. Jadi ketika bukan hanya cintanya doang yang dapat pahala, menyentuh tangannya dapat pahala nggak? Ibadah, ya kan? Pegang pipinya ibadah nggak? Ibadah. Nih maaf ya, yang di bawah umur, tapi kan perlu tahu bahwa pacaran itu bukan ibadah. Yang ibadah itu mencintai. Walaupun mencintai dalam diam. Umpama nih saya mencintai siapa nih gitu kan? Anggaplah mantan pacar saya, Alisa Subandono, saya diem aja. Padahal dalam hati saya mencintai dia. Dapat pahala nggak? Dapat. Kalau mencintai sama laki-laki gimana sih? Lo boleh, selama bukan syahwat ya. Kan ada sebuah tidak sempurna gimana seseorang kalau tidak mencintai sesama saudaranya seperti dirinya sendiri gitu kan? Mencintai, contoh saya nih cinta anak-anak remaja, boleh nggak? Mencintai karena Allah yang bukan syahwat, jelas ya. Tapi kalau syahwat, ganteng banget nih, pahanya bahenol, badannya six pack gitu kan, kulitnya putih bersih, kayaknya disentuh pipinya enak nih. Nah itu lain tuh, jelas ya. Itu penyimpangan fitrah, jelas ya. Penyimpangan fitrah. Saya maksiat yang lain saya masih bisa kompromi. Ustaz, saya pacaran 3 tahun, apa aja yang dilakuin? Ini, saya masih bisa kompromi. Tapi apa nih? Badannya six pack, kulitnya bagus. Siapa itu? Kawan ente? Bukan sekedar kawan. Pacar saya, langsung usir. Nggak ada kompromi. Kenapa? Itu maksiat. Ya, maksiat itu nular itu. Jadi nggak ada kompromi tuh. Yang namanya guide, dan lain sebagainya, nggak ada kompromi, usir. Kecuali dia mau dinasihatin, gitu. Nah, orang yang menasihati juga orang-orang khusus, bukan kita. Kita nggak usah. Ngeri kita ikut, betul nggak? Jangan, orang-orang khusus. Makanya dulu tuh ada macam Gusmi, ya kan? Orang-orang khusus, bukan kita. Orang kita nggak usah dah, tuh usir aja. Atau yang di YouTube tuh ada tuh, yang Sinau Urip siapa, Ustadz siapa. Memang dia jagonya. Kalau kita nggak usah, capek kita. Iya kalau kita berhasil. Kalau kita yang nyangkut, beri nggak? Makanya kalau kayak gitu nggak ada kompromi dah. Ustaz saya narkoba begini, udah ente tobat kan gitu kan? Nah, ngaji masih bisa belum tobat, kurangin dikit gitu. Ustaz pacar saya banyak,
Semuanya udah saya cobain gitu kan. Masya Allah. Ente nikahin satu, ayo dah. Ente nikahin satu. Tobat ngaji dah. Tapi saya masih mencintai yang lainnya, ya nggak apa-apa. Cinta, ya kan? Boleh nggak? Boleh, pahalanya gede. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, nggak ada kompromi. Ya, nggak ada kompromi. Kalau dia mau tobat, silakan. Kita terima nggak? Ya, terima. Ustadz, ane mau tobat daripada perbuatan ini. Bismillah. Kalau ente tobat, ayo ngaji sini. Tapi jangan mempengaruhi yang lain ya. Kan gitu kan. Ente benar-benar tobat, ayo. Silakan. Sekaligus kali yang itu. Kalau yang itu harus sekaligus. Beda kalau orang doyan minum-minuman keras. Tiap hari 1 botol umpamanya. Nggak bisa kalau nggak 1 botol, nggak bisa tidur kalau nggak minum khamar 1 botol. Maka kurangin dah. Dari umpama 1 botol, kurangin segelas. Dari 1 botol, besoknya kurangin 2 gelas. Kurangin lagi sampai habis. Masih bisa kita kompromi. Tapi kalau tadi tuh, selama dia nggak berubah total, nggak. Jangan, cari yang lain dah. Gitu. Jelas ya? Oh jadi kesono nih. Tapi nggak apa-apa sih. Pertanyaan emang realitas kan? Real di hadapan masyarakat kita sekarang. Orang ganteng, dengan tinggi, putih, badannya six pack, bagus kan? Ada ketupat-ketupat di sini nih, ya kan? Masya Allah. Begitu jalan dia melambai, Masya Allah. Ini nggak tahu mah. Duh, gaya. Ya boleh. Itu yang masalah tadi kan yang perjalanan apa? Siap ya. Boleh jamaah, ngambil jamaah ya. Ya. Itu cara sholatnya gimana bisa? Sholatnya biasa aja. Misalkan nggak bisa juga kan? Nggak bisa. Waktunya gitu. Waktunya? Kan dia bisa boleh sambil duduk, sambil apa namanya, dalam perjalanan. Oh nggak bisa nih, nggak bisa wudhunya. Mungkin di kereta nggak ada air kan gitu kan? Anggaplah ada uzur-uzur yang lain yang sehingga dia nggak bisa sholat tanpa ada istilahnya tanpa ada alat bantunya. Contoh air tadi nggak ada, ya kan, nggak bisa menghadap kiblat, tetap sholat walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa menghadap kiblat. Sholatnya tahriman lil waktu, menghormati waktu. Begitu sampai tempat kita kodoin gitu. Jelas ya? Nah, jadi kayaknya masih muskil, iya. Gak apa-apa ya. Ini pertanyaan apa ya? Bukan maksud, ya positif Ustaz. Kan sholat itu kan perintah dari Allah Ustaz ya? Betul. Kenapa ada jamak, ada qasr itu malah memudahkan Ustaz? Apa hikmahnya Ustaz? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridi bikumul usr. Allah menginginkan yang mudah, tidak menginginkan yang susah. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu Allah menilai umatnya ini kayaknya ketidakmampuan, maka diberikanlah keringanan. Ya. Nah, kemudahan inilah yang bisa dianggap bahwa Islam itu paling fleksibel. Satu. Kedua, paling masuk akal. Dan sesuai dengan fitrahnya. Islam sesuai dengan fitrahnya. Bahwa manusia pasti mengalami kerumitan-kerumitan sehingga diberikanlah dispensasi. Diberikanlah keringanan, diberikanlah rukhsah. Nah, hikmahnya tentu, akhirnya banyak orang yang berpikir, iya ya, ternyata hanya Islam ya yang fleksibel, hanya Islam ya yang mudah, hanya Islam ya yang sesuai dengan fitrahnya. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Banyak hikmah lainnya? Banyak. Cuma keterbatasan kita atau kebodohan saya untuk menjawab banyaknya hikmah-hikmah, keringanan-keringanan yang Allah berikan buat kita. Ya sih, pasti ada hikmahnya. Cuma ya itu dia, keterbatasan saya bisa menjawab apa adanya segitu. Tapi ada nggak hikmah-hikmah yang lain? Pasti ada. Gitu.
Sama-sama. Satu lagi nih. Iya, boleh. Tadi dia mau nanya tapi jadi terus Gimana? Boleh. Iya. Cuma di luar tema ya. Boleh, di luar tema boleh. Tapi betul nih, misal ada orang gay di negara kita, itu kita harus usir dari negara kita, benar gak sih? Biar nggak ada terjadi bencana atau azab Allah yang datang. Secara syar'i, ya, harus usir dari negara kita. Kan permasalahannya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tangannya itu bukan berarti tangan, tapi kekuasaan. Kita punya kekuasaan enggak? Enggak. Karena kekuasaan yang memegang kekuasaan tidak memakai aturan yang sesuai dengan syariat. Maka kewajiban kita ya enggak ada kewajiban buat kita. Kita hanya mendoakan saja. Mengingkari dalam hati perbuatan tersebut. Jelas ya? Berbeda dengan kalau ada di RT kita, di RW kita. Nah, maka RT dan RW punya kewajiban. Gitu. Untuk mengusir. Ternyata RT dilarang. Atau RW dilarang oleh kelurahan, ya udah, tanggung jawab kelurahan. Paham nih ya? Jelas sampai sini. Tadi ente mau nanya apaan? Lupa dah. Ya Allah. Maafin. Ada lagi enggak? Ada lagi? Sambil nyanyi aja ntar ya. Kita tutup dulu. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita bahas dapat bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan masyarakat lingkungan sekitar kita. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita, Allah jauhkan tuh dari perbuatan maksiat umatnya Nabi Lut. Ya, mungkin kalau maksiat yang kecil-kecil aja dah, sulit kita hindari kan. Tapi kalau maksiat itu mudah-mudahan anak keturunan kita, keluarga kita terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Allah hazinnya wa ala kulli natin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah abwabal ilmi, iftah lana ya Allah abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kashfal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fantum alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan mannan labin disabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbi indana tasi suhbi walhamdulillahi fil bani wa tanahi hamdan katsiran daim
mahabbatin nasaim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.